Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Pak Anwar di pembelajaran kelas 4 tema 5 subtema 1. Oke, kali ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Ada apa hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengetahui suatu informasi di dalam sebuah teks non-fiksi. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa melakukan pembelajaran kali ini. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana cara mengetahui informasi dalam suatu bacaan, marilah kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kali ini di tema 5 Pahlawanku. Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan, materi kelas 4. Muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi dan menceritakan kembali isi teks non-fiksi. Oke, tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian membaca teks non-fiksi, kalian diharapkan mampu menjawab pertanyaan berdasarkan teks dengan benar. Kalian juga diharapkan setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks, kalian diharapkan bisa mampu menceritakan kembali isi cerita atau teks dengan menggunakan bahasa sendiri rinci. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalam bacaan. Semua informasi penting dapat kita peroleh jika setelah menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di tema-tema sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu kata tanya dan fungsinya atau manfaat kata tanya tersebut. Oke. Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Jawaban pertanyaan dari teks bisa jawaban tersurat maupun jawaban tersirat. Apa itu jawaban tersurat? Ya, jawaban yang sudah tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks. Jadi, jawabannya sudah tertulis dalam teks. Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dahulu berdasarkan informasi dalam teks. Jadi, jawaban atau kata-katanya itu belum tertulis secara nyata di dalam teks. Tapi setelah kalian memahami informasi berdasarkan informasi-informasi yang ada dalam teks, kalian bisa menjawab berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Berikut ini ada sebuah bacaan. Bacaan ini ada di buku kalian di tema 5. Buku kalian 4E. Silahkan kalian buka, kalian pelajari lagi, kalian baca-baca sendiri. Oke, di sini Pak Guru akan membacakan
bacaan yang berjudul Kegigihan Sultan Iskandar Muda. Nama Sultan Iskandar Muda tidaklah asing bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal itu karena nama beliau diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional di Aceh. Sultan Iskandar Muda adalah seorang sultan yang terkenal dengan kecerdasan dan kegigihannya. Pada saat itu, Aceh sempat mendapat ancaman dengan datangnya bangsa Portugis yang berniat untuk menjajah rakyat Aceh. Di usianya yang baru 13 tahun, Sultan Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh berjuang melawan pasukan Portugis yang mendarat di pantai Aceh. Pasukan Portugis pun dapat dikalahkan karena kegigihan beliau. Setahun setelah kejadian itu, beliau pun resmi diangkat menjadi sultan menggantikan sultan sebelumnya, yaitu Sultan Alauddin Riyad Shah. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh mengalami masa kejayaan. Sultan Iskandar Muda sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat. Beliau membuat peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Pada masa pemerintahannya, perekonomian Aceh sangat pesat, maju sangat pesat, terutama dalam hal perdagangan rempah lada. Angkatan Perang Aceh pada masa pemerintahan beliau pun terkenal dengan ketangguhannya. Bahkan Iskandar Muda mendatangkan pelatih-pelatih ahli militer, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melatih para pejuang sejak usia muda. Strategi ini dikembangkan oleh Sultan Iskandar Muda untuk memastikan tidak ada penjajah yang berani datang menguasai Aceh. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pula, Aceh mengembangkan wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah lain seperti Delhi, Johor, Pahang, dan Nias. Dari bacaan tadi, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan terkait dengan isi bacaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, jika kalian menjawab dengan benar, dengan jawaban panjang, dengan jawaban lengkap, jawaban dengan kalimat lengkap, maka kalian nanti akan bisa menyusun atau menceritakan kembali berdasarkan jawaban-jawaban yang sudah kalian jawab. Oke, berikut ini satu persatu soal akan kita bahas. Yang pertama, siapakah Sultan Iskandar Muda? Dari bacaan ini kita akan bisa menjawab. Jawabannya adalah Sultan Iskandar Muda adalah seorang sultan di Kerajaan Aceh yang terkenal dengan kecerdasan dan kegigihannya. Jawaban ini diambil dari kalimat yang Pak Guru beri garis bawah. Oke, berikutnya 2. Apa yang dilakukan Sultan Iskandar Muda saat Portugis datang untuk menjajah? Soal nomor 2. Jawabannya, saat bangsa Portugis datang untuk menjajah, Sultan Iskandar Muda memimpin pasukan Aceh berjuang melawan pasukan Portugis yang mendarat di pantai Aceh. Jawaban ini Pak Guru ambil dari bacaan yang Pak Guru garis bawah. Ya. Oke, ada di tengah paragraf. Berikutnya, apakah yang membuat Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencapai kejayaannya? Jawabannya adalah Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencapai kejayaannya karena beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau membuat peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Jawaban ini Pak Guru ambil dari kalimat yang Pak Guru garis bawah, ya, mulai dari kalimat kedua. Oke, pertanyaan berikutnya.
Apa yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda agar pasukan militernya bertambah kuat? Jawabannya adalah agar pasukan militer kerajaan Aceh bertambah kuat, Sultan Iskandar Muda mendatangkan pelatih-pelatih ahli militer, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk melatih para pejuang sejak usia muda. Jawaban ini Pak Guru ambil dari kalimat kedua yang Pak Guru beri garis bawah. Oke, berikutnya. Apa saja sikap Sultan Iskandar Muda yang menurutmu mendukung pesatnya kerajaan Aceh? Yang ditanya sikap ya. Jawabannya, pesatnya kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda karena beliau seorang raja yang cerdas dan gigih. Jawaban ini Pak Guru ambil dari paragraf pertama, kalimat terakhir yang Pak Guru beri garis bawah. Oke, dari jawaban-jawaban yang Pak Guru tulis tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada, ketika jawaban-jawaban itu digabungkan menjadi satu, maka akan menjadi teks baru yang berbeda dengan teks sebelumnya, tapi isinya tetap sama. Oke, asalkan kuncinya ketika kalian menjawab, gunakan jawaban lengkap atau dengan kalimat panjang atau jawaban panjang, jawaban lengkap. Oke, Pak Guru bacakan. Sultan Iskandar Muda adalah seorang sultan di kerajaan Aceh yang terkenal dengan kecerdasan dan kegigihannya. Saat bangsa Portugis datang untuk menjajah, Sultan Iskandar Muda memimpin pasukan Aceh berjuang melawan pasukan Portugis yang mendarat di pantai Aceh. Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mencapai kejayaannya karena beliau sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Beliau membuat peraturan-peraturan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Agar pasukan militer kerajaan Aceh bertambah kuat, Sultan Iskandar Muda mendatangkan pelatih-pelatih ahli militer baik dari dalam maupun luar negeri untuk melatih para pejuang sejak usia muda. Pesatnya kerajaan Aceh pada masa Sultan Iskandar Muda karena beliau seorang raja yang cerdas dan gigih. Oke, sama bukan? Bila dibandingkan dengan teks yang pertama tadi, isinya sama, tapi ini bentuknya lebih ringkas. Maka kalian membuat atau menceritakan kembali isi teks berdasarkan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, demikian tadi pembelajaran kali ini. Bagaimana? Enggak bukan? Oh iya. Untuk mengetahui banyak informasi, jangan lupa kita untuk selalu membaca. Dengan rajin membaca, maka pengetahuan kita akan semakin luas, sehingga wawasan kita akan bertambah banyak. Oke, jangan lupa kerjakan tugasnya, dan kita akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.